Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya segala kebaikan disempurnakan, dan kita hendaklah selalu memohon kepada Allah agar diberi hidayah dan taufik sehingga bisa menempuh kebaikan yang Allah turunkan kepada kita semuanya, karena hanya dengan pertolongannya kita bisa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak juga orang yang paham tentang kewajiban-kewajiban, namun mereka tidak sanggup atau tidak digerakkan hatinya untuk menjalankannya, sehingga mereka memilih kedurhakaan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita saksikan, yang namanya hafal rukun iman itu dari TK sudah hafal. Di antara rukun iman yang mereka hafal adalah mendirikan sholat. Tapi berapa banyak orang yang tidak sholat? Bukan karena nggak tahu, bukan karena nggak mampu, dan juga bukan karena nggak bisa, tapi mereka memilih kesesatan daripada memilih petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang seperti ini. Kita katakan dia sesat karena Allah yang memvonis sesat. Sebagaimana dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yulqawna ghayya. Maka mereka meninggalkan generasi yang mereka meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsunya, mereka akan masuk ke dalam golongan sesat.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari kesesatan ini dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya khatib berwasiat untuk pribadi dan hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut angan-angan kita. Karena kita bisa jadi melaksanakan sesuatu menurut kita takwa, tapi belum tentu menurut Allah dikatakan takwa. Maka khatib diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang berdasarkan ilmu. Ilmu tidak lain adalah qala Allah, firman Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahabah, dan bagaimana para sahabat berkomentar, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami Islam ini, karena merekalah orang yang telah berhasil bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sering membacanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka adalah orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak pernah ada jaminan yang seperti ini, kecuali kita harus mencontoh orang-orang yang telah sukses ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam mereka menempuh takwa dan Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah kalau kita sampaikan tentang takwa, tidak lain adalah seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kali ini insyaallah kita sampaikan tentang pentingnya mempelajari kitabullah dan mengamalkannya. Hadirin, kitab Allah adalah petunjuk bagi manusia, dan petunjuk itu tidak akan mungkin dijalankan kecuali dengan mempelajarinya, kecuali dengan memahaminya, itu pun dengan pemahaman yang betul. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikan dalam riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran bukan hanya membaca saja. Membaca adalah bagian awal terkecil dari kita mempelajari Al-Quran yang lebih luas darinya. Maka orang yang tidak mempelajari bacaannya telah terjatuh di awal sebelum jatuh ke berikutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada orang-orang terdahulu yang memiliki sifat buruk, menyimpang dari mempelajari kitab Allah yang diturunkan kepada mereka
dengan mempelajari yang sebenar-benarnya, sehingga mereka tidak bisa mengamalkannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121 dalam penggalannya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Orang yang membaca dengan benar akan bisa beriman dengan benar. Yang tidak bisa membaca dengan benar, artinya membaca adalah berbeda dengan membunyikan huruf. Sebagaimana kita sering membaca SMS, setelah membaca ada yang dia langsung melakukan tindakan karena dia membaca, bukan membunyikan. Harus kita bedakan antara membunyikan huruf dengan membaca, jauh berbeda. Karena yang membaca tentu memahami, yang membaca tentu bisa mendapatkan faidah darinya. Sedangkan yang cuman sekedar membunyikan, maka bisa meniru berbagai bunyi, berbagai lagu, tapi belum tentu faham apa yang dia bunyikan dari lisannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah seperti Ibnu Mas'ud menjelaskan, walladzi nafsi biyadi inna haqqa tilawati ayyahilla halalahu wa yuharrima harama wa yaqra'u kama anzalallah. Ibnu Mas'ud menjelaskan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya yang dimaksud dengan bacaan yang sebenarnya adalah menghalalkan yang halal yang telah dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang telah diharamkannya, membaca sebagaimana yang bacaan yang telah Allah turunkan kepadanya, kemudian dan tidak merubah kata-kata dari tempatnya, wala yuharrifu kalima am mawadi'i, ya tidak merubah maknanya. Maka ini membutuhkan kecermatan, karena orang yang tidak faham mungkin jadi dia memahami menurut seleranya, menurut angan-angannya, padahal sang pemilik syariat yang membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang berbeda dengan angan-angan orang tadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menjelaskan yang disebut dengan membaca yang sebenarnya, yaitu ya'maluna bi hukmihi, ya'maluna bi muhkamihi, wa yu'minuna bi mutasyabih, wa yakiluna ma askara alaihim ila alimi. Mengamalkan yang muhkam, yang jelas dijelaskan oleh para ulama, beriman dengan yang mutasyabih, yang sulit dipahami oleh kita, wajib kita imani, karena tidak semua yang ada di dalam Al-Quran bisa dinalar oleh kita, karena keterbatasan nalar kita yang sangat sempit. Apalagi dengan permasalahan yang menyibukkan, membuat akal kita sempit terhadap agama, namun luas terhadap perkara yang lahwun, yang tidak ada gunanya, yang tidak membuat bahagia dunia dan akhiratnya. Selanjutnya, dan menyerahkan perkara yang rumit, yang sulit kepada ahlinya, kepada alim, kepada ahli Al-Quran, yang mana ahli Al-Quran terus akan ada
sepanjang zaman. Walaupun jumlahnya sedikit, namun dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada ulama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al Hasan Al Basri juga masih melanjutkan penjelasannya, wa ma tadabbaru ayati illa tibau ama wallahi ma huwa bihifdhi hurufi wa idaati hududi hatta inna adahum la yaqul qad qara'tul qur'ana kullah fama asqattu harfan wa qad asqadahu wallahi kullah. Tidaklah disebut memahami ayat-ayat Al-Quran kecuali dia mengikuti apa yang dia telah faham dari Al-Quran, yaitu mengamalkannya. Adapun demi Allah hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya, tetapi dia menyanyiakan hukum-hukumnya, batasan-batasan dari Al-Quran, sampai ada orang yang mengatakan, aku telah membaca Al-Quran semuanya, tidak satupun huruf yang aku kelewat. Beliau lanjutkan, wallahi, demi Allah, orang itu telah memutus, telah meninggalkan seluruh hurufnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini bisa dicari di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, bahwa itulah yang harus kita pelajari dengan baik, membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Maka kalau kita terputus salah satu, hendaklah segera kita mendekat kepadanya. Di mana kita ini putusnya, maka sambunglah, segeralah mendekat kepada yang dikehendaki. Syariat ini mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak mudah untuk belajar sekaligus, namun kita disuruh berusaha dengan bertahap dan jangan berhenti. Kita adalah orang-orang yang sangat butuh petunjuk Allah di dalam menjalani hidup ini. Maka kita harus sadar diri, kita tidak akan bisa menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah kecuali dengan mengikuti konsep yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang yang terdahulu yang telah diberi Alkitab namun mereka mengabaikannya, seperti dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara
bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang telah diberi kepadanya Alkitab namun mereka tidak menjalankannya, mereka seperti himar yang mereka memikul kitab-kitab, membawa kitab, namun yang namanya himar nggak mengerti apa yang dia bawanya. Sungguh ya amat buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim, orang yang tidak memahami Al-Quran, cenderung ingkar kepada Al-Quran, cenderung mendustakan ayat-ayat Allah karena tidak paham. Sehingga banyaklah kaum muslimin yang tidak paham ini, dia beragama Islam namun kehidupannya seperti bukan orang Islam. Kalau diberikan ayat-ayat Allah kepadanya, menjelaskannya, mereka mencemooh, bahkan mengatakan hati-hati itu aliran sesat. Juga mereka mengatakan emang kamu sendiri yang benar. Diberi peringatan malah mengatakan emang kamu sendiri yang benar. Ini sering kita dengar. Bahkan mereka mengatakan seakan-akan surga milikmu aja. Bukan milik kita surga, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami kasihan kepada Anda, mari kita meraih surga Allah. Terus mengatakan kamu yang paling benar. Aku tidak paling benar, tapi aku bukan orang yang serba salah. Ada benarnya. Mari kita jalankan yang benar, yang sesuai jelas dalam Al-Quran. Kemudian kita bersama-sama. Itulah yang sering kita dengar. Karena tidak paham terhadap Al-Quran, mencemooh, meledek, bahkan menghina orang-orang yang jelas di dalam menyampaikan Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan aliran keras. Padahal siapa yang keras hatinya dibanding dengan orang yang diberikan ayat-ayat Allah namun menolaknya. Inilah fala'udzubillah, kalau orang telah terlepas dari bimbingan Al-Quran, Allah balikan hatinya, fala'udzubillah, sehingga yang hak nampak batil, yang batil dipuja-puja, disanjung-sanjung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah musibah. Maka disinilah seperti Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, wa kadzalika haula'i fi hamlihimul kitab alladhi utu wa hafidhuhu lafdhan wa lam yafhamuhu wa la amiluhu bimuqtadahu bal awwaluhu wa harrafuhu wa badaluhu wa hum aswa'u halan minal hamir. Demikian juga orang-orang ini, orang-orang yang menyimpang dalam membawa Alkitab. Mereka membawanya, menghafal secara lafadznya saja, namun tidak memahaminya, tidak mengamalkannya. Bahkan mereka mentakwilnya, mengarang-arang karena tidak tahu ilmu, merubahnya dan juga menggantinya, bahkan mengganti. Maka mereka lebih buruk lagi dibandingkan dengan himar. Selanjutnya Imam At-Tabari juga menjelaskan, kadzalika lam yantafi haula'i biha hina lam ya'malu biha wa qad utuha. Demikian juga kitab itu tidak bermanfaat bagi mereka
ketika mereka tidak mengamalkannya, walaupun mereka telah diberi kitab-kitab tersebut. Inilah satu keburukan yang telah menimpa umat terdahulu, maka kita jangan sampai tertimpa hal ini. Marilah hadirin sekalian, kita bangkit, pelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya, kemudian kita saling membantu di dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan ampunan kepada kita semuanya atas kesalahan dan kelalaian kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.